Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Senang semua kita Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Apa kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Luar biasa. Coba lihat wajah-wajah yang luar biasa yang penuh sukacita. Samping kiri kanan mengatakan Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu sangat baik bagi setiap kita. Kita akan berdoa. Saya mohon kasih kepada Bapak Pendeta Stefanus memimpin dalam doa pembukaan. Syukur kepada Tuhan dan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, yang pagi hari ini Tuhan kami dapat hadir, dapat beribadah, dapat memuji Tuhan, terlebih kami dapat mendengarkan suara firman Tuhan. Kami serahkan dan kami mohon pertolongan Tuhan dalam ibadah ini, sehingga urapan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir dan ada bersama dengan kami. Sehingga Tuhan kami merasakan Tuhan Engkau sungguh-sungguh ada dan dekat dengan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, terlebih segala permasalahan, persoalan dalam kehidupan kami, segala penyakit atau tekanan-tekanan berat yang terus menindih, membebani hidup kami Tuhan, itu tidak menjadi berarti apa-apa dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat bersuka cita dan mengucapkan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terlebih anugerah yang Tuhan berikan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala semua para pemimpin, para pembawa acara, song leader, singer, pemain musik, pendoa, syafaat, penerima tamu, semua yang melayani kami Tuhan urapi apapun yang mereka kerjakan. Kami tahu Engkau turut bekerja bersama dengan kami. Sehingga semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Tidak ada satupun di antara kami Tuhan yang pulang dengan sia-sia. Tapi kami tahu Tuhan ada berkat Tuhan yang menanti kami. Ada berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Sehingga kami dapat menikmati ibadah ini Tuhan dengan sukacita. Kami dapat menikmati Tuhan Kau ada dan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami peralaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dipuja Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat
pujian ini dari awal, katakan bila hati. Bila hati terasa berat, tak seorang pun tak seorang mengerti bebanku, ku tanya Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. apa yang harus Ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Hanya Dia yang peduli, pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Kami menerima anugerah-Mu Tuhan. terima Anugerah-Nya dan ampuni setiap kami Tuhan, dan bebas. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Sandang semua kita untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Dan bebaskanku. Dia ubah, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jemaat Tuhan saja, angkat kedua tanganmu, katakan, sujud di altarnya. Ku bawa. Firman-Mu berkata, marilah umatku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh anugerah yang berlimpah Kau curahkan atas umat-Mu Tuhan. Dia ubahi, baruhi hari demi hari Tuhan, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan.
mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lambaikan tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Ku terima sekarang kemenangan. Jemaat Tuhan saja katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan dari. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes. Segala pujian, segala hormat, segala kuasa hanya bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita mau menari bagi Tuhan kita, amin. Minggu lalu Pastor Paulus bilang, orang yang datang kepada Tuhan harus excited, amin. Coba lihat wajah-wajah yang excited samping kiri kananmu. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersuka cita. Haleluya. Oh, oh. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka di dalam
Kita semua bersuka cita karena Tuhan, amin. Haleluya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, katakan, gereja ini gerejanya. Yes. Katakan, gereja ini punya Tuhan. Gereja ini punyanya Tuhan. Katakan, gereja ini gerejanya Tuhan. Gereja ini gerejanya Tuhan. Mari kita gereja ini gerejanya Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersuka di hadapan Tuhan, amin. Sekali lagi salam kiri kanan mengatakan, kamulah yang dipilih Tuhan untuk berdiri di tempat ini. Haleluya. Sebab kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Inilah umat pilihan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan lebih lagi. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih, Engkau memakai setiap umat-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, jemaat Tuhan, kita dari segala bangsa. Yes, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Terimalah pujian kami, terimalah Tuhan.
persembahan kita pada siang hari ini. Amin. Bapak Ibu silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hari ini hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami mau bersuka karena anugerah-Mu melimpah dalam setiap kami. Yang memilih kami, yang memanggil kami, yang memakai kami untuk kami menjadi terang bagi sekeliling kami Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang maha tinggi. Engkau Tuhan kami yang maha suci ya Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu yang hebat Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu yang kuat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Raja damai, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu.
nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil, lebih lagi katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia, kali lagi, dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Sebutkan namamu. Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil. Sekali lagi dengar. Dengar dia shikadadadada. Tuhan Yesus, namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namaku. Jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, Haleluya. ya. Ku Haleluya. jawab ya, Haleluya. ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, Benar Tuhan. ya. Ini Ku kami. jawab ya, ya. Oh, haleluya Yesus. Ku jawab Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Jawab ya, ya, Haleluya. Haleluya. ku jawab ya, Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Benar Bapak, kami bangga menjadi anak-Mu. Kami bahagia menjadi umat-Mu. Tuhan, walaupun kami harus melewati lembah kekelaman, tapi kami percaya
Engkau menyertai hidup kami. Sebab Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan, sekarang kami ingin mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biar urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami semua. Baik jemaat maupun Daniel yang menyampaikan. Sehingga lewat firman yang kami dengar, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh dijamah, kami boleh dihiburkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, tema gereja Jadilah Terang, dan di bulan ini mulai dari sekitarmu. Saudara, di kompleks saya itu ada orang-orang yang terkenal. Terkenal, ya, terkenal galaknya. Ya, sama tetangga ngajak ribut. Ada yang kayak gitu. Ada yang terkenal sombongnya. Ya. Ketemu tetangga melengos. Ya. Nggak ada senyum-senyum. Ada yang terkenal. Bahkan dikatakan, wah siapa dia? Wah keluarga gila katanya. Soalnya dari bapak, emak sama anaknya. Semuanya kacau semua. Wah itu mah keluarga gila. Saudara dan saya, tema bulan ini untuk menjadi terang. Nah, bagaimana nih orang-orang di sekitar kita? Kita terkenalnya apakah, oh dia yang orang Kristen ya gitu. Atau wah dia, lu mau jangan berteman sama dia gitu. Atau seperti itu. Ya, karena terkenal gilanya, terkenal sombongnya, atau terkenal galaknya. Tapi biarlah kita menjadi terang untuk orang sekitar kita. Ya, memang pertama keluarga. Soalnya saya punya teman, ya. Dulu waktu saya kecil tuh, kalau kami main di rumahnya, kalau udah mau jam 4, ya, bapaknya pulang dari kantor itu, motor kan kedengeran suara, kita rapi-rapi buru-buru. Karena kalau berantakan pasti bapaknya marah. Jadi kita anak-anak kecil udah tahu tuh bapaknya dia ntar pulang nih. Terus buru-buru pada keluar. Terkenal. Tapi bukan yang positif. Yang negatif. Ya. Nah saudara. Permasalahannya kalau kita ada di suatu tempat yang semuanya tidak mengenal hukum. Kalau kita bilang, ya sekitarnya orang fasik. Nih kita nih sebagai orang Kristen. Apakah kita menjadi terang? Atau ya nggak ada beda sama mereka. Nah kita buka dulu firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Memang kadangkala, misalkan saudara punya anak saudara didik dengan baik, terus dia keluar rumah bergaul dengan teman-teman yang di rumahnya orang tuanya tuh kalau ngomong kebun binatang keluar. Ya.
Anak kita nggak biasa yang seperti itu. Tapi karena terus main-main, kadang-kala anak kita ketelepasan karena sering denger. Makanya janganlah kamu sesat. Nah, kita baca juga dalam Amsal pasal 13 ayat 20. Amsal pasal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya. Jadi pergaulan itu menentukan. Karena ada orang bilang, kalau lu mau lihat seseorang, lu lihat teman-temannya. Kalau teman-temannya baik, orang itu baik. Tapi kalau teman-temannya nggak betul, biasanya ikut-ikutan nggak betul. Makanya kalau kita bergaul dengan orang bijak, kita menjadi bijak. Tapi kan kadangkala situasinya tidak memungkinkan kita untuk tetap dalam lingkungan yang baik-baik. Nah, ada contoh dalam firman Tuhan, bagaimana seorang yang benar tinggal di lingkungan yang tidak baik, yang tidak benar. Kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara, Lot, seperti saudara-saudara tahu kisahnya, bagaimana dia diajak Abraham untuk pindah. Dan ketika Lot dan Abraham bersatu, Abraham punya kekayaan, Lot punya kekayaan. Yang jadi masalah anak buah Abraham dan anak buah Lot seringkali berkelahi. Dan kalau ini berkelanjutan, mereka lapor, bisa-bisa Abraham dan Lot jadi ribut. Makanya Abraham memanggil Lot dan memberi kesempatan kepada Lot. Karena Abraham katakan, kita tidak bisa dalam satu tempat. Karena nantinya antara Abraham dan Lot akan ribut. Ya biasa gara-gara anak buah kan kadangkala saudara aja bisa saling ribut. Gara-gara orang lain saudara kandung bisa ribut. Makanya Abraham memberikan kesempatan kepada Lot. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Dan Lot melihat lembah Yordan, airnya banyak, hijau. Dan itu adalah hal yang paling baik. Lot punya ternak yang banyak. Untuk makanan ternak cukup di sana. Dan Lot berpikiran di sana tempat dia untuk berkembang biak. Saudara, tapi tadi kita baca firman Tuhan. Ternyata dari jauh Lot lihat bagus lembah Yordan. Dari jauh. Setelah dekat tetap bagus hijau. Tapi orang-orangnya yang bermasalah. Saudara, sama saudara kalau saudara pindah kerja. Ya, kalau saudara pindah kerja. Kadangkala kita ditawarin orang, udah lu ikut gua aja dah. Gitu. Ya, karena ada yang seperti ini saudara, lu ikut gua dah, wah orangnya baik saudara, royal gitu. Nah kita bilang, wah bener nih, kayaknya ikut dia enak nih. Kita kerja jadi bawahan dia, wah tiap hari ternyata ngamuk melulu. Udah ngamuk baru ketahuan pelitnya. Kadang-kadang perusahaan seperti itu saudara, ya bos-bos ada yang seperti itu. Waktu belum jadi karyawan, wah kayaknya ayo. Begitu udah karyawan,
Itu yang kadang-kala terjadi pada perusahaan-perusahaan. Nah, Lot setelah dia sampai di Sodom, dia merasakan kehidupannya, baru dia berasa, wah, orang-orangnya ini orang-orang yang tidak takut hukum. Hidup semaunya. Ya, semua kejahatan terjadi di sana. Bahkan kejahatan dalam LGBT terjadi di sana. Saudara, saya pernah baca di suatu tempat, itu dibilang kampung narkoba. Ya, seringkali di rahasia sama polisi-polisi sering datang ke sana ya. Kampung narkoba. Nah, kalau ada warga yang tinggal di kampung itu yang tidak narkoba, dibilangnya aneh. Ya. Kalau orang itu misalnya keluarga ini baru pindah tinggal di situ ya. Keluarga ini bersih ya, baik-baik dan anaknya tidak ada yang narkoba, dibilang keluarga yang aneh. Mestinya orang yang narkoba yang aneh, tapi ini terbalik saudara, yang kagak malah yang aneh. Nah, itulah kehidupan. Sodom ternyata parah. Semua terjadi tanpa terkendali. Bahkan dalam hubungan seks sesama jenis. Sehingga Tuhan marah. Tuhan ingin menghancurkan Sodom. Tapi Tuhan mengasihi Lot. Lewat pergumulan Abraham, Tuhan mengasihi Lot dan keluarganya. Buktinya apa? Tuhan mengirim 2 malaikat untuk membawa keluar Lot beserta keluarganya. Saudara, menjadi terang di sana Lot karena dia hidup benar. Firman Tuhan katakan orang benar, tapi ternyata tidak bisa untuk terus di sana. Karena Tuhan akan hancurkan Sodom. Lot harus keluar. Saudara, ketika malaikat datang dan dibawa ke rumah Lot, orang-orang masyarakat sekitar mengepung rumah Lot. Ingin supaya Lot mengeluarkan tamunya, keluarkan biar saya pakai. Saudara, begitu bobroknya Sodom. Sehingga Lot pun terbawa oleh situasi. Sehingga dia katakan, jangan ganggu tamu saya, ini tanggung jawab saya. Saya punya 2 anak gadis, silakan kamu apain juga silakan. Saudara, karena Lot sudah terpengaruh oleh situasi. Padahal itu pun tidak benar. Dan orang-orang di sekitar sana tidak peduli. Yang dia peduli tamu kamu laki-laki saya akan pakai. Dan ini situasi Sodom. Ini yang terjadi pada Lot. Dia tinggal dalam situasi yang tidak mengenakan. Firman Tuhan tadi katakan orang benar tinggal di tengah-tengahnya. Dia lihat perbuatan orang, dia mendengar perbuatan orang. Dan itu sangat menyiksa. Tapi Tuhan berkarya. Tuhan ajak Lot beserta keluarga untuk keluar dari Sodom. Saudara, Lot kaya raya. Ketika dia pisah dengan Abraham, dia sudah kaya. Ketika dia di Sodom, dia tambah kaya. Tapi ketika dia keluar dari Sodom, tidak ada yang dibawa. Ya, karena harus keluar secepatnya. Tidak ada yang dibawa. Kadangkala dalam kehidupan seperti itu, saudara. Karena situasi, kadangkala kita terjebak oleh situasi. Lot ketika keluar dia tidak bawa apa-apa. Mana mungkin dia sempat buntel-buntel harta bendanya. Ya, karena harus secepatnya keluar. Mungkin saya tidak tahu situasi apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saat ini. Mungkin saudara sedang berasa dalam situasi seperti itu. Seolah-olah harta yang ada ini habis dan saudara harus keluar. Lot merasakan itu. Dia harus keluar. Dia tinggalkan apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia kumpulkan.
dia tinggalkan. Karena Tuhan mengasihi Lot. Saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam hidup saudara saat ini. Saya mendengar kesaksian. Dia bilang, Pak, coba Bapak pikir. Kami pelayanan. Istri dan anak kami pelayanan. Bahkan istri dan anak kami seminggu, di hari Minggu itu bisa 5 kali pelayanan. Kami tidak terima PK. Kami layani. Tapi sekarang ini kami sudah jual rumah. Karena ketika COVID, usaha saya bangkrut dan saya hutang banyak. Jadi saya jual semua. Dan boleh dibilang saya habis-habisan. Coba Bapak bayangin, apalagi yang kurang dari saya. Saya pelayanan, istri saya seminggu, istri dan anak saya seminggu 5 kali pelayanan sebagai singer dan WL. Kami tidak terima uang untuk pelayanan itu. Tapi kok seperti ini? Kadangkala kehidupan memang seperti itu. Lot mengalami seperti itu. Ketika dia diajak keluar, dia tidak bisa membawa apa-apa. Tapi Tuhan menyelamatkan. Saya hanya diam. Memang kalau katakan, ya sabar, Tuhan punya rencana yang indah. Itu sudah dia dengar banyak. Saya katakan, ya kita berdoa ya. Karena satu hal, di dalam Tuhan, walaupun masuk dalam lembah kekelaman, Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan damai sejahtera. Itu yang Tuhan berikan. Dan dia menangis. Dia katakan, iya saya percaya. Kalau saya ngomong di jemaat bahwa Tuhan itu baik. Memang saat ini saya dalam lembah kekelaman. Tapi saya percaya. Di akhirnya nanti. Tuhan akan angkat saya. Saudara, kehidupan kadangkala kalau kita perhatikan seolah-olah mengecewakan. Tapi kalau saudara tetap bersinar dalam lingkungan yang gelap dan nama Tuhan dipermuliakan, saudara pasti diangkat Tuhan. Itu yang terjadi. Lot diangkat Tuhan. Lot harus tinggalkan semua yang ada di tempat yang tidak baik. Hidup baru. Saya tidak tahu. Tuhan punya rencana buat saudara, buat keluarga saudara. Untuk sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Yang mungkin yang lama harus ditinggalkan. Tapi percaya bahwa Tuhan peduli. Tuhan peduli kepada Lot dengan dia mengirim 2 orang malaikat. Saudara, di suatu tempat ada lansia umur 70 tahun ke atas, kira-kira 100 orang gitu ya, 100 orang. Kemudian lansia ini dikasih makan semuanya. Kasih makan semua, udah makan, kemudian ditanya, Bapak Ibu, siapa yang sudah makan? Semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Oh iya. Jadi 100 orang, 100-100 angkat tangan. Karena mau ngetes kepikunan, saudara. Mau ngetes pikun apa enggak. Nah, kemudian diajak bermain 10 menit kemudian ditanya, Bapak Ibu, siapa yang barusan makan gitu ya? Yang masih kenyang, sudah makan masih kenyang. Angkat tangan, setelah dihitung cuma 70 orang. Yang 30 enggak ngangkat tangan. Ini kan kita mau ngetes kepikunan gitu kan. Kemudian ditanya, ya saudara bisa jawab pertanyaannya? Pertanyaannya, berapa orang di sini yang
pikun. 100 orang angkat tangan, setelah 10 menit 70 orang angkat tangan. Pertanyaannya, siapa di sini yang pikun? Berapa persen yang pikun? Sorry. 30 ya? 30% atau 30 orang? Ya. Saudara, saya belum tahu kalau di sini yang pikun itu berapa orang. Yang di sana memang 30 orang, yang di sini saya belum tahu berapa orang. Saudara, ayo kita anak-anak Tuhan. Tuhan mengasihi kita, ya. Kadangkala lewat firman kita diteguhkan. Tapi ketika sampai di rumah, persoalan demi persoalan, kadangkala lupa dengan firman Tuhan. Ayo, tetap ingat dengan firman Tuhan, ya. Apapun yang terjadi, kita menjadi terang. Walaupun sekitarnya gelap. Dan sebenarnya saudara, kalau sekitar kita gelap, kita terang itu kelihatan. Tapi kalau semuanya terang, saya nyalakan lampu di sini, kayak misalkan di sini, saya nyalakan, nggak ada fungsinya. Saudara dan saya harus menjadi terang, walaupun sekitarmu gelap. Nah, itu yang pertama saudara. Kasus yang kedua, kalau kita baca dalam ini dulu, Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, ada contoh yang bisa kita perhatikan dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Ayat 1 sampai 9 dah, ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepada Tuhan, "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Kisah ini seringkali saudara dengar bagaimana Yesus datang kepada seseorang yang sudah 38 tahun sakit. Ya. Kemungkinan orang ini lumpuh. Ya. Karena dia tidak bisa berjalan ke kolam. Kalau kolam itu tiba-tiba bergoncang karena ada malaikat Tuhan yang turun, maka siapapun yang turun duluan akan sembuh. Sakit apapun, separah apapun, sembuh. Nah, orang ini kemungkinannya lumpuh. Dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berbaring. Mungkin bulan-bulan pertama keluarganya nungguin. Karena sudah setahun, 2 tahun ini mungkin tinggal sendirian. Dan dia berjuang sendirian untuk kesembuhannya. Dan selalu tertinggal untuk cemplung ke kolam yang bergoncang. Makanya ketika Yesus tanyakan, "Maukah engkau sembuh?" Orang ini katakan, "Tuhan, gak ada orang yang nolong saya."
Saya belum sampai udah orang lain yang nyemplung duluan. Orang lain sudah silih berganti yang sembuh. Dia selama 38 tahun tidak sembuh-sembuh karena tidak bisa nyemplung. Saudara, dari kisah ini kita harus ingat. Orang yang ada di Serambi itu, di kolam Bethesda itu, semuanya butuh kesembuhan. Jadi mana mungkin dia pikirin orang yang sakit 38 tahun ini. Karena semuanya punya masalah. Sama ketika saudara dan saya saat ini mungkin sedang dalam masalah yang berat. Kalau saudara berharap kepada manusia, saudara akan kecewa. Sama seperti orang yang 38 tahun ini sakit. Dia katakan, Tuhan, gak ada orang yang nolong saya. Bagaimana orang mau nolong dia? Karena yang lain juga pada sakit. Ingin sembuh. Hal yang kedua yang Tuhan inginkan. Ketika engkau masuk dalam lembah kekelaman. Jangan berharap kepada manusia. Seperti orang yang sakit 38 tahun ini. Jangan berharap. Jangan berharap dengan kekuatanmu. Apalagi kita langsung kecewa sama Tuhan dan jauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kepada saudara. Kisah yang pertama tentang Lot. Sekeliling gelap, saudara tetap menjadi terang. Kisah yang kedua, jangan berharap kepada manusia. Tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan kepada Bapak Ibu. Saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin menurut saya persoalan saudara tidak berat. Tapi bagi saudara itu adalah persoalan yang berat. Karena setiap orang punya masalah-masalah itu. Hari ini Tuhan ingatkan. Ayo tetap percaya. Lagu tadi katakan, dengar dia panggil nama saya. Tuhan tetap panggil namamu. Sama seperti Yesus datang kepada orang yang 38 tahun sakit. Sama seperti Yesus mengirim malaikatnya untuk membawa Lot keluar dari Sodom. Saat ini pun Yesus mau menjamah engkau. Meneguhkan engkau, menguatkan engkau. Apapun masalah hidupmu. Saudara, ayo bangkit, jawab, ini kami Tuhan, kami bangga menjadi milikmu. Amin saudara. Ya, tapi jangan seperti survei tadi, ya 100% begitu sampai rumah ada masalah, tidak sampai 100%. Bangga, saudara, bangga jadi anak Tuhan. Amin saudara. Saya sebenarnya mau ngajakin nyanyi. Cuman lagu yang tadi tuh, dengar dia panggil nama saya. Cuman separuh-separuh ya. Yang ini nyanyi dulu, dengar dia panggil nama saya. Ya, begitu sampai habis disambung sama yang ini bareng lagi. Ya ini dengar nama saya, ini happy ya. Ya. Udah lama kan gak nyanyi seperti itu. Zaman dulu kan suka gitu kiri kanan nyanyinya kan. Iya kan? Ya. Yang sini dengar nama, dia panggil nama saya ya. Sudah satu selesai, terus di sini ya. Tapi ini terus nyanyinya terus aja ya. Terus ini nyambung ya. Udah lama lu gak nyanyi seperti itu. Saudara, kita bersukaria karena kita percaya walaupun di lembah kekelaman Tuhan tetap mau dekat dengan kita. Saudara, seorang anak bilang, ibu saya maunya saya jadi dokter, tapi saya maunya jadi tentara. Tapi sekarang gak jadi dua-duanya.
Anak ini tanya, siapa yang saya harus ikuti? Ya, mama saya mau saya jadi dokter, saya sendiri mau jadi tentara, tapi dua-duanya nggak kesampaian. Sekarang siapa yang harus saya ikuti? Saudara, jawabannya kalau mau ikutin, jangan ikutin mamanya. Jangan ikutin, kenapa? Lah kalau mau jadi dokter ya sekolah, belajar yang rajin, ikut tes, masuk ke dokteran. Kalau ngikutin mama, ngapain ngikutin mama? Iya kan? Kalau memang mau jadi dokter, ya belajar yang rajin, ikut tes, masuk ke dokteran. Itu bisa jadi. Kalau cuma ngikutin mama, gak bisa. Saudara, saudara mendengar kasih Tuhan. Ya, cuma jangan dengerin orang lain. Tapi saudara punya hubungan langsung dengan Tuhan. Dia mengasihimu. Dia akan buat engkau berhasil. Yuk kita bangkit berdiri. Yang di sini nyanyi terus ya, dengar dia panggil nama saya. Nanti di sini ku jawab ya ya ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Terus. Ya ya ya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Happy ya ya ya. Juga dia panggil namamu. Yang belah sini. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Dia dengar. Yang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Dengar. Ya ya ya. Ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semuanya ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan, hamba tidak tahu pergumulan apa yang dihadapi oleh anak-anak-Mu saat ini. Mungkin saat ini mereka sudah berdoa lama Tuhan, tetapi jawaban-Mu belum ada buat mereka. Tuhan, biarlah kasih-Mu terus melengket dalam hidup mereka. Biarlah mereka makin hari makin dekat dengan Engkau. Mungkin juga Tuhan ada di antara anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Hidup dalam lingkungan yang tidak baik. Setiap hari mendengar, melihat hal yang tidak baik. Tapi biarlah Tuhan tangan kasih-Mu menjamah dia, mengangkat dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memanggil kami. Dan kami senang Tuhan. Jadi anak-Mu. Bukan
bukan karena ikut-ikutan, tetapi memang kami rasakan Tuhan tangan kasih-Mu menjamah kami. Walaupun kami harus melewati lembah kekelaman, kami rasakan Tuhan jamahan-Mu melawat kami. Tuhan, teguhkan kami. Ingatkan kami Tuhan ketika kami mungkin mulai menyimpang dari jalan-Mu. Hari ini Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih. Kami percaya Tuhan Engkau melawat kami. Kami percaya Tuhan jamaah-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, hamba serahkan jemaat ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba tidak tahu pergumulan apa yang terjadi. Tapi satu hal yang hamba ketahui dengan pasti, di dalam nama Yesus Kristus, jamahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam masalah hidup Tuhan memberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu terus memimpin kami, menghibur kami, menguatkan kami, mengajar kami. Untuk terus kami percaya, Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Engkaulah Juru Selamat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Vicky, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Saya kira sebelum masuk ke pengumuman, Bapak Ibu, kayaknya well yang di sini kayak Bu Dewi, Ika gitu, Cinike ya. Kayak kita harus belajar sama Om Daniel ya tadi Om ya. Luar biasa Om, saya sampai teriak-teriak Om. Saking kebawa ke happy ya gitu ya Om ya sebelah sini. Sampai lupa, sampai Bu Dewi aja sampai aduh mau nyanyi apa ya gitu. Luar biasa nih Om Daniel, kita perlu banyak belajar. Baik Bapak Ibu Saudara semua, saya mewakili sekretariat akan membawakan beberapa pengumuman hari ini. Sebelum masuk dalam pengumuman, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Daniel Iskandar. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya terus Om, dan juga seluruh keluarga Tuhan Yesus berkati. Dan juga seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu semua, pengumuman yang penting hari ini ada 5. Jadi kayak balon ya, ada 5 gitu ya. Nah yang pertama Bapak Ibu, untuk choir. Jadi untuk paduan suara gabungan dari gereja, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung, kami masih open. Karena seingat saya masih beberapa kali latihan, mungkin 2 kali atau 2 kali kalau tidak salah ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung bisa menghubungi kepada Bapak Robert yang ada di sebelah kanan ya. Jadi boleh kontak gitu ya. Nah untuk Bapak Ibu Saudara semua yang sudah berlatih beberapa kali tadi, hari ini setelah ibadah jam 12 kita akan ada latihan bersama. Jadi mengundang untuk latihan bersama hari ini. Pengumuman yang kedua Bapak Ibu Saudara semua, kita akan mengadakan kembali Komsel. Nah Komsel untuk wilayah area timur dan sekitarnya. Kita memang tahu area timur ini sangat luas ya, dari Bekasi, Jatinegara, Kelapa Gading dan sekitarnya. Tapi paling tidak Bapak Ibu gereja kami ingin berusaha untuk paling tidak kita ada aktif Komsel 1 bulan sekali, dan ini kali yang kedua. Dan Komsel nanti kita akan adakan hari Senin tanggal 25 September jam 7 malam. Tempatnya di mana? Bertempat di rumah dari Bapak Pendeta Stefanus Sukas dan Ibu Lydia Reddaningsih gitu ya. Untuk detail alamatnya kalau bagi yang tidak tahu nanti boleh info ke sekretariat, mungkin ke Sandy Sintike boleh, ke saya juga boleh, atau yang Bapak Ibu kenal di gereja, kami dengan senang hati akan masukkan Bapak Ibu ke dalam grup WhatsApp perkumpulan Komsel wilayah timur bagi yang ingin ikut dan belum ada gitu ya. Pengumuman ketiga Bapak Ibu Saudara semua,
Pendalaman Alkitab dan doa umum. Jadi gereja mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa hadir dalam pendalaman Alkitab setiap hari Rabu jam 7 malam via Zoom. Online ya Bapak Ibu. Dan untuk doa umum setiap hari Jumat jam 8 malam via Zoom juga online gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara semua kalau yang ada waktu kita sisihkan untuk bisa hadir bersama-sama dalam online ini. Yang keempat Bapak Ibu Saudara semua. Jadi untuk yang keempat ini doa pelayan Tuhan, tapi sebelumnya mungkin saya tadi diinformasikan ada video ya yang ingin ditampilkan, saya persilakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya baik Bapak Ibu Saudara semua, kami mengundang untuk seluruh pelayan GKP Jatinegara untuk bisa hadir mempersiapkan waktunya mumpung masih ada waktu hari Sabtu besok ya. Jam 6 sore di gereja ini, seluruh pelayan GKP Jatinegara kami undang untuk bisa ikut hadir di tempat ini. Dan pengumuman yang terakhir, gereja mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa melayani bersama-sama di tempat ini dan tertanam di gereja tentunya untuk bisa melayani seperti di ibadah komisi sekolah minggu bisa gitu ya. Kita undang Bapak Ibu, kita ada sekolah minggu hari Minggu jam 8 pagi dengan PIC-nya dengan Ibu Imelda Yuliana, bisa kontak kalau mau pelayanan sekolah minggu gitu ya. Untuk komisi wanita juga kita ada hari Sabtu jam 3 sore dengan PIC-nya dengan Ibu Meti. Bagi yang ingin hadir ataupun melayani silakan kami undang. Dan juga untuk komisi pria setiap hari Sabtu jam 3 siang di tempat ini dengan PIC-nya Bapak Ucok. Kita juga doain Bapak Ucok ya biar speed recovery, sehat kembali, sembuh. Dan untuk komisi pria Bapak Ibu yang ingin melayani dan hadir silakan. Dan untuk ibadah pemuda remaja youth kita ada di gereja ini hari Sabtu jam 6 sore. PIC-nya ada Saudara Haska dan Saudari Yohana. Bisa kontak, jadi ada anak yang masih kategori remaja ya pemuda, ayo kita sama-sama hadir dan bisa melayani. Kemudian untuk ibadah humas dan lansia setiap hari Kamis di minggu yang pertama jam 10 dengan PIC Ibu Kartikawati. Baik, demikian pengumuman dari gereja. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Dan Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan hari ini. Saya undang untuk petugas yang melayani bisa maju ke depan dan Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahan yang akan diberikan pada pagi hari ini. Dan saya akan memimpin dalam doa persembahan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur dan berterima kasih buat ibadah kami hari ini. Setiap kami yang ada, setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Kami merasakan firman-Mu memberkati setiap kami. Kami merasakan setiap hal yang Kau berikan buat hidup kami dan masa depan kami. Karena kami tidak perlu takut dan khawatir akan apapun juga. Dan kami percaya Tuhan setiap kami anak-anak-Mu di GKP Jatinegara ini Kau jadikan terang. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Setiap apa yang kami bisa berikan Tuhan, biarlah berguna bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayanan di tempat ini memberkati banyak orang Tuhan. Biarlah gereja Tuhan boleh mengelola setiap dana dengan baik Tuhan. Dan nama-Mu saja yang dipermuliakan.
Setiap kami Tuhan yang bisa memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan, kami percaya Tuhan tetap memberkati setiap kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku direbungkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujian kan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, ya kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku direbungkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujian takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi kekuatan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku. Senang semakin tahu untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita sama-sama belajar pujian ini, amin. Sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja, tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku direbungkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujian tak hentikan, Roh yang memberi penghibur. Katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu. Ku mau tetap bersyukur,
Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh ada hari ini dalam ibadah pada pagi menjelang siang. Kami percaya Tuhan apa yang sudah kami buat, apa yang sudah kami kerjakan kiranya berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Bapa bila kami salah di dalam bertindak, berkata tidak sesuai dengan rancangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri memberi hikmat kepada kami dalam segala hal supaya apa yang kami lakukan boleh memberi dampak yang baik bagi lingkungan, boleh memberi dampak yang baik di mana kami bekerja, di mana kami berusaha, dimanapun kami ada, nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapak buat segala yang baik ini. Kami juga memberkati Pak Daniel Iskandar yang sudah melayani firman Tuhan, keluarga dan anak-anaknya, anak mantunya Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat para pelayan dan aktivis yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berkati Tuhan mereka sekalian, dampak dan kuat kuasa Tuhan boleh bekerja sehingga apapun yang mereka alami, mujizat boleh terjadi. Kami juga berdoa Bapa buat umat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada hari ini. Kami tahu Tuhan Kau sendiri yang menuntun mereka, biar kasih karunia dan kemurahan Tuhan boleh terus berlangsung dalam hidupnya. Tak lupa kami berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini, jauhkan dari segala kerusuhan, jauhkan dari segala hal yang membuat tidak bisa damai. Tapi kami tahu Tuhan kasih karunia Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan beri boleh terus melimpah di negeri ini. Sehingga kemurahan Tuhan, banyak orang boleh bertobat mengenal Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat. Pakai Pak Jokowi, para menteri, aparatur pemerintahan, badan legislatif, yudikatif, semua bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Sehingga kami umat Tuhan boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Bapa, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mohon kemurahan-Mu, berkat kasih dan anugerah-Mu. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya kasih, anugerah, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan turun ke atas kita semua. Karena Kristus Yesus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang, terimalah damai sejahtera dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat dimanapun kau ada. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Shalom, shalom.